Tanpa tercium media massa, Indonesia sudah bangun kapal induk demi hadapi klaim Nendesland Cina. Klaim Nendesland Cina di Natuna Utara membuat Indonesia seakan disodori buah si malakama, sebab Cina yang jadi mitra dagang terbesar Indonesia sungguh sangat menguntungkan, tetapi klaim Nendesland tidak bisa dibiarkan. Klaim Nendesland Cina bukan cuma mencaplok ZEE Natuna Utara Indonesia, klaim Nendesland lebih parah mencaplok Kepulauan Scarborough dan Spratly milik Filipina. Kemudian ada lagi Paracel Island milik Vietnam yang sudah diduduki Cina sepenuhnya. Tidak hanya itu, masih ada lagi di Taiwan, Malaysia, dan Brunei. Nendesland inilah yang kemudian jadi sumbu memantik perang di Indo-Pasifik. Jika Cina tidak melontarkan klaim, niscaya situasi di Indo-Pasifik mungkin akan tentram dan damai. Tetapi dari kacamata pemerintahan Cina, klaim dianggap perlu karena ambisinya menjadi kekuatan global. Cina ogah lama-lama melihat Amerika Serikat menjadi kekuatan tunggal dunia karena tidak sesuai dengan konsep keseimbangan yin dan yang. Untuk mencapai tujuan itulah Cina memerlukan kekuatan militer besar dan kini sedang dibangun. Republik Rakyat Tiongkok melanjutkan upayanya untuk membatalkan tatanan berbaris aturan internasional dan sedang membangun militer yang semakin efektif untuk mencapai tujuan-tujuannya. Amerika Serikat sudah mencium fakta bahwa cuma Cina lah yang punya niat, kemauan, serta kemampuan menandingi teknologi pertahanan Pentagon. Cina mempunyai tangga perekonomian yang mampu mengancam hegemoni Amerika Serikat. Laporan tahunan kepada Kongres didasarkan pada premis strategi pertahanan nasional bahwa Tiongkok adalah satu-satunya pesaing yang memiliki niat, kemauan, dan kemampuan untuk membentuk kembali tatanan internasional. Strategi Pertahanan Nasional tahun 2022 mengidentifikasi RRT sebagai negara dengan kemampuan militer yang semakin meningkat dan menjadi tantangan utama Departemen Pentagon. Kewaspadaan Amerika Serikat semakin menjadi karena pada 2049 saat 100 tahun pendirian RRC akan ada pemaksaan secara militer kepada negara lain yang dilakukan oleh Beijing. Salah satu bagian dari upaya ini adalah Tiongkok meningkatkan paksaan militer, contohnya adalah meningkatnya jumlah pencegatan tidak aman terhadap kapal dan pesawat Amerika Serikat, sekutu dan mitra yang beroperasi di jalur udara dan laut internasional di kawasan Indo-Pasifik. Keadaan seperti ini juga direspon negara lain termasuk Indonesia. Indonesia sudah pasti memperkuat Pulau Natuna besar-besaran untuk menghadapi eskalasi yang tidak bisa ditebak. Bukan rahasia lagi, militer Indonesia tegas menolak klaim Nendesland Cina di Natuna Utara. Maka Indonesia tanpa tercium media massa sudah berhasil membangun kapal induk statis di Natuna Besar. Pulau Natuna Besar dijadikan kapal induk statis berisi berbagai senjata penggebuk kelas 1. Konflik wilayah maritim di Laut Cina Selatan berlatar belakang sebuah klaim sepihak Tiongkok yang menganggap sebagian besar kawasan itu sebagai bagian teritorialnya berdasarkan peta negara Tiongkok 1947. Terhadap Indonesia sendiri, klaim ini bersinggungan dengan ZEE Indonesia di wilayah Natuna. Menghadapi kondisi ini perlu disusun sebuah langkah strategis untuk menghadapi kemungkinan meluasnya konflik yang selama ini terjadi apabila berkembang menjadi konflik militer. Untuk itu, peneliti melakukan sebuah penelitian bersifat kualitatif terhadap Pulau Natuna Besar terkait kapasitasnya untuk menjadi kapal induk statis yang memiliki kemampuan surveilan mumpuni, kekuatan penyerang dan perlindungan, serta kekuatan pertahanan pantai strategis demi menjaga keutuhan wilayah NKRI. Jelas Jurnal Strategi dan Kampanye Militer Volume 9 Nomor 1 2023 Universitas Pertahanan.